Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zikrul Hamdani, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta, ingin mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh pengampunya Dr. Rian Arthur SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sintaks gambar teknik kompetensi dasar yang kompetensi dasarnya adalah menggambar dasar dengan perangkat lunak AutoCAD. Langsung saja masuk ke bagian yang pertama. Dalam kompetensi dasar ini membahas perkembangan teknologi di bidang menggambar, khususnya menggunakan software computer aided design atau CAD seperti AutoCAD. Masalah yang paling utamanya adalah kurangnya pelatihan praktis dan sumber daya yang terbatas yang menghambat kualitas pengajaran pada perangkat lunak ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan keterampilan pada peserta dengan memberikan lokakarya AutoCAD dan membuat proyek berbasis perangkat lunak. Selanjutnya, masuk masuk ke bagian manfaat dari keterampilan ini, yaitu keterampilan menggambar dengan AutoCAD ini. Manfaat dari keterampilan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang program AutoCAD untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, serta untuk merancang grafis dengan menggunakan program tersebut. Selain itu, juga pentingnya keterampilan desain grafis di berbagai bidang, khususnya teknik sipil dan peran masyarakat termasuk mahasiswa dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan industri desain. Selain itu juga, penggunaan teknologi memungkinkan kita semua untuk maju dalam menggambar dan mendesain dengan cara komputer, terutama berkat program AutoCAD. Namun, bahan ajar AutoCAD pada tingkat kelas sebelumnya masih memiliki kesenjangan teori dan praktek, keterbatasan dokumentasi, dan kurangnya sumber daya manusia. Seminar pelatihan AutoCAD bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan mahasiswa dalam proyek desain bangunan menggunakan AutoCAD. Bagian selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu proyek yang melibatkan pemecahan masalah kompleks di mana mahasiswa harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam situasi nyata. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan kerja tim, umpan balik, dan refleksi. Pembelajaran berbasis proyek dianggap cocok dengan pembelajaran AutoCAD karena pembelajaran AutoCAD melibatkan banyak pelatihan seperti membuat desain grafis, mengedit, dan menyelesaikan proyek desain. Saat mempelajari AutoCAD, siswa harus menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari ke situasi kehidupan nyata. Pembelajaran berbasis proyek juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja tim dan komunikasi yang penting dalam teknik sipil. Berbagai program komputer telah banyak digunakan untuk membantu membuat hidup lebih mudah bagi pengguna komputer. Program komputer untuk membuat gambar, terutama berkaitan dengan bidang teknik sipil, serta jenis-jenis yang lain. Ada juga program pembuatan laporan yang dilengkapi dengan fasilitas menggambar atau dengan fasilitas menggambar atau mendesain. AutoCAD adalah program aplikasi komputer yang biasa digunakan untuk mengambil foto. Program ini menyederhanakan dan mempercepat pembuatan gambar dan edit gambar tanpa harus membuat ulang gambar yang sudah ada. Masuk ke bagian selanjutnya, model pembelajaran Project Based Learning.
Pernyataan yang membahas pentingnya penggunaan perangkat lunak desain komputer atau CAD yang biasa kita sebut atau Computer Aided Design seperti AutoCAD dalam teknik sipil di atas dan bagaimana kurangnya pelatihan langsung dan sumber daya yang terbatas menghambat kualitas instruksi perangkat lunak itu. Pernyataan di atas tersebut juga menyebutkan bahwa manfaat dari keterampilan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang program AutoCAD, berbagai pengetahuan dan keterampilan serta desain grafis dengan menggunakan komputer dengan menggunakan program tersebut. Menurut hasil penelitian dilakukan oleh Yilmaz dan Kara pada tahun 2020 tentang penggunaan AutoCAD dalam teknik sipil, penggunaan perangkat lunak CAD atau Computer Edit Design dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam desain, manufaktur, dan dokumentasi proyek-proyek teknik sipil atau proyek-proyek konstruksi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak CAD atau Computer Edit Design dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek teknik sipil. Namun, kurangnya pelatihan praktis dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang penggunaan perangkat CAD atau Computer Edit Design seperti AutoCAD dapat mempengaruhi kualitas pengajaran perangkat lunak ini. Menurut penelitian alami pada tahun 2018, mahasiswa teknik sipil mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat lunak CAD atau Computer Edit Design seperti AutoCAD karena kurangnya pelatihan pelatihan langsung dan sumber daya manusia yang terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Menurut penelitian oleh Kim pada tahun 2020, pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam menggunakan perangkat lunak CAD seperti AutoCAD. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja tim dan komunikasi. Yang penting dalam teknik sipil, yang penting dalam teknik sipil. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design seperti AutoCAD dalam teknik sipil dapat membawa manfaat besar dalam hal efisiensi dan produktivitas. Tetapi kurangnya pelatihan praktis dan sumber daya manusia yang terbatas dapat menghambat kualitas pengajaran perangkat lunak ini. Mungkin sekian presentasi saya Zikrul Hamdani untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh Dr. Rian Arthur SPD MPD. Kurang kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.